Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Boleh dikatakan investasi yang boleh dikatakan fluktuasinya sangat tinggi. Kalau properti itu relatif stabil. Dan pengelolanya adalah APL yang sudah punya pengalaman sekian tahun. Setengah abad lebih loh kita di sini. Investasi di properti, khususnya di APL, itu membawa manfaat. Kami mengambil kesimpulan adalah saat yang paling tepat untuk investasi properti adalah saat ini. Karena pertama kita melihat bahwa pandemi sudah berakhir, ya. Jadi orang sudah kembali lagi fokus kepada aktivitas-aktivitas bisnisnya, termasuk investasi. Sehingga saat ini pun para investor yang selama 2 tahun ini istilahnya mereka capitalnya sangat liquid, sudah siap-siap untuk masuk ke industri properti sebagai pilihan instrumen investasi mereka. Nah selain itu kalau kita lihat dari kondisi ekonomi makro, saat yang paling tepat juga saat ini sebenarnya. Karena ekonomi growth kita ya dibandingkan negara lain, terus kemudian pemerintah sangat mendukung industri properti ya dengan memberikan insentif-insentif yang luar biasa yang sangat membantu industri properti itu bertumbuh dengan signifikan seperti sekarang ini. Terus kemudian kedua, dukungan pemerintah yang lain dari sisi perbankan. Ya, suku bunga saat ini adalah suku bunga yang mungkin paling rendah sepanjang masa ya, karena ya cuman 4% ya, bahkan ada yang sampai dikunci sekian lama bisa sampai 3% gitu dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat kita sedang mendekati fase inflasi. Karena kita lihat negara lain sudah inflasinya udah bukan inflasi tapi udah stagflasi ya. Jadi tinggi sekali. Nah, kita memang masih dijaga oleh pemerintah ya untuk inflasi ini, untuk membuat kondisi perekonomian sehat. Tapi saya nggak yakin pemerintah akan menjaga sampai dengan mungkin tahun depan. Nah, oleh sebab itu kenapa saat ini yang paling tepat mengambil kesempatan untuk investasi di properti? Karena harganya masih harga-harga lama, harga-harga yang terjangkau dalam kondisi ekonomi yang baru mau tumbuh. Seperti saya katakan tadi, properti itu dia cenderung akan bergerak naik. Dan kalau bergerak naik ini ada 2 hal yang diperoleh. Gain secara aktif dan gain secara pasif. Gain secara aktif yaitu apresiasi harga. Kita beli dulu 2, sekarang sudah jadi 10. Secara pasif adalah pasif income dari sewa misalnya. Tapi for sure, properti selalu membawa dampak positif dalam kaitannya dengan investasi. Memang properti ini perlu jeli juga memilih gitu ya. Jadi kalau bisa memang memilih properti yang tadi yang bisa disewakan sehingga bisa mendapatkan keuntungan ganda tadi. Kemudian tipsnya properti seperti apa gitu. Tentunya harus pandai memilih, pertama tentu developernya lah ya. Karena kita melihat bahwa banyak sekali developer tumbuh tetapi kita melihat pada saat krisis seperti ini akhirnya banyak yang mereka tidak bisa deliver. Kemudian kedua, produknya. Produknya kita mesti melihat bahwa produknya ini kita yakin akan bertumbuh nilai kawasannya. Artinya kawasannya harus berkembang. Sehingga kalau kawasannya berkembang menjadi kawasan ekonomi baru misalnya, tentunya nilai properti yang ada di dalam kawasan yang dikembangkan itu ikut terkerek naik. Mengedukasi pasar milenial ini adalah tantangan baru, tantangan yang berbeda, yaitu bagaimana milenial juga diyakinkan selain mereka memang pasti membutuhkan, cuman masalah waktu, bagaimana caranya, ya. Nah, caranya itu mungkin karena gaya hidup tadi mereka sudah banyak yang merasa pesimis gitu. Padahal kami sebagai developer
selalu ingin hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi, termasuk solusi tempat tinggal ataupun perumahan buat kaum milenial ini. Oleh sebab itu, salah satu contoh adalah kami membangun kota Podomoro Tenjo, ya, di mana di kawasan itu kami untuk pertama kalinya Agung Podomoro Land itu mengembangkan hunian terjangkau khususnya untuk para milenial, yaitu dengan harga 200 jutaan. Dan ternyata betul, sambutan pasarnya luar biasa dan banyak sekali kaum milenial yang melirik dan melihat, bahkan dengan cicilan yang sangat terjangkau, mereka melihat inilah kesempatan yang mungkin mereka tunggu-tunggu untuk bisa memiliki rumah. Kalau dahulu kita mengembangkan konsep yang namanya super block. Jadi seperti Central Park ini, itu adalah super block, di mana semua fasilitas sudah tersedia, apartemen, tempat-tempat rekreasi dan sekolah, universitas sudah ada, sehingga konsep ini barangkali kita bisa kembangkan di tempat-tempat tertentu. Tapi pada saat yang sama, masyarakat ingin mendapatkan perumahan yang mempunyai ruangan untuk melakukan kegiatan di open air. Nah, kita sediakan juga, misalnya di Tenjo, di Bandung, dan tempat-tempat lain. Jadi peluang-peluang seperti itu kita harus tangkap, tapi dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Kami memang punya komitmen untuk setiap tahun harus meluncurkan satu proyek baru, ya. Di tahun 2020 kami meluncurkan Kota Podomoro Tenjo. Di tahun 2021 kami meluncurkan Bukit Podomoro Jakarta di Jakarta Timur. Kemudian kami juga punya proyek-proyek premium lainnya seperti di Podomoro Park Bandung, di mana ini juga di tahun 2022 mempunyai revenue yang signifikan. Selain itu juga Podomoro City Deli Medan yang tidak disangka-sangka, sebuah super block premium yang ada di kota Medan, yang orang bilang katanya kalau dalam pandemi apartemen itu agak susah bertumbuh, tetapi Podomoro City Deli Medan memberikan bukti kebalikannya.